Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mohon maaf kenapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para guru penggerak. Terima kasih Pak Abu atas kehadirannya di sekolah kami, di sekolah kita. Rekan-rekan guru penggerak di Kabupaten Baru Pekuala khususnya dan seluruh angkatan ke-6 di Indonesia, pada hari ini, pagi ini saya bersama Bapak Dr. Abu Sofyan MPD. Beliau adalah Ketua Komite SD Negeri Marabahan 2, di mana pada hari ini saya akan mengadakan wawancara bersama beliau terkait dengan aset-aset apa saja yang akan kita gali dari SD Negeri Marabahan 2. Bagaimana Pak? Sudah siap nih Pak? Siap. Oke. Baiklah Pak. Beliau adalah guru di MAN 1 Baru Pekuala dan dosen di STKIP dan juga beliau sebagai dosen STKIP di Banjarmasin. Nah, jadi banyak pengalaman beliau khususnya juga di bidang pendidikan, dan kebetulan juga putra beliau dan juga putri beliau juga sebelumnya juga sekolah di SD Negeri Marabahan 2, sehingga dari kesepakatan rapat sekolah yang melibatkan pihak orang tua, beliau terpilih menjadi ketua komite sekolah. Nah, baiklah Pak, saya akan memulai saja. Begini Pak, jadi setiap organisasi Pak atau sebuah unit kerja itu memiliki aset-aset yang bisa diangkat untuk mempromosikan organisasi tersebut. Nah, diantaranya adalah sekolah kita Pak, SD Negeri Marabahan 2. Nah, yang kami pelajari dalam pendidikan kami Pak di guru penggerak itu ada 7 aset Pak. Diantaranya ada aset modal dari manusia, kemudian modal fisik, lingkungan alam, kemudian sosial, modal politik, kemudian finansial, dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah sekarang Pak, kira-kira dari 7 aset ini untuk sekolah kita apakah memang sudah tercover semuanya Pak? Sudah muncul di situ Pak? Setelah saya perhatikan dari modal tersebut, sekolah kita alhamdulillah sudah memenuhi dari kebutuhan. Untuk yang pertama mengenai modal manusia, itu di mana modal manusia itu adalah guru, siswa, dan juga pendidik. Jadi di sini adalah guru sebagai pendidik itu sendiri, kemudian kepala sekolah Pak ya sebagai leader dalam sebuah organisasi kita, kemudian peserta didik, dan juga dari dewan komite juga. Kemudian Pak, kalau dari komite sendiri karena Bapak megang sebagai ketua komite, bagaimana Pak mungkin semacam profil dari komite-komite Bapak dan rekan-rekan Bapak? Mungkin secara pendidikan Bapak juga sudah S3, dan rekan-rekan yang lain juga rata-rata juga mereka ada yang S1 dan S2 Pak ya. Untuk komite SDN Marabahan 2, kami dari komite alhamdulillah terjalin hubungan yang baik dan silaturahmi yang baik, karena kami dengan komite selalu peran serta di dalam pendidikan di SDN Marabahan 2. Untuk kekompakannya alhamdulillah SDN Marabahan 2 terjalin dengan baik, karena setiap kali permasalahan yang dihadapi sekolah pasti akan kami konsultasikan dengan pihak komite dan pihak Secara musyawarah. Ya luar biasa sekali Pak. Nah kemudian dari kepala sekolah kita Ibu Lady Marina juga, beliau merupakan kepala sekolah yang juga secara klasifikasi pendidikan juga sudah S2 alhamdulillah. Kemudian dari guru-guru Pak ya kita semuanya sudah S1 alhamdulillah. Ya, untuk SDN Marabahan 2 untuk kepala sekolah Ibu Marina, dia sudah S2 juga alhamdulillah. Dan untuk keberadaan Ibu kepala sekolah SDN Marabahan 2, karena suatu yang merupakan mereka ibu ini adalah seorang pemimpin yang bisa melayani anak buahnya dan bisa berkolaborasi dengan guru-guru dan SDN Marabahan. Kami merasakan itu ketika ada sesuatu dan sebagainya. Contohnya hari ini insya Allah kami juga akan mengadakan rapat hasil dari beliau yang mendapatkan informasi dari dinas pendidikan ataupun dari rapat kepala sekolah, juga selalu dirapatkan berikutnya kepada kami. Jadi kerjasama tadi memang sudah terjalin. Nah berikutnya Pak,
kalau dari guru-guru juga sudah, kemudian keterlibatan antara orang tua Pak, Bapak sebagai ketua komite-nya bagaimana Pak dengan peran serta orang tua dan sekolah? Untuk antusias orang tua di SDN Marabahan 2 ini, kami selalu berkoordinasi. Salah satunya adalah dengan media sosial dari WA, itu WA dari per kelas dan juga WA per sekolah, sehingga terjalin silaturahmi. Permasalahan yang dihadapi oleh sekolah itu alhamdulillah bisa terasa dengan baik. Jadi di sini Pak, peran media sosial digunakan sebagai menara hubung ketika misalkan sesuatu yang ingin disampaikan tidak secara langsung, bisa dengan media sosial itu berkomunikasi secara maya. Tapi biasanya tidak lanjutnya juga dengan koordinasi berupa rapat Pak ya, musyawarah. Kemudian apa-apa usulan juga diterima secara media sosial, karena kita di komunitas juga ada membentuk WA group. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, dari anak-anaknya juga luar biasa berprestasi Pak lah. Ya, termasuk Dewan Bapak Ibu Guru Penggerak putra Bapak ini juga yang sekarang sedang kelas 2 juga kemarin juga meraih bahkan best the best pada lomba Busana Muslim dan juga Busana Sasirangan, tingkatnya bahkan bukan kabupaten tetapi tingkat Kalimantan, se-Kalimantan, bukan Kalimantan Selatan tapi se-Kalimantan Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Untuk kebetulan saya memiliki 3 putra, yaitu anak pertama, kedua dan ketiga saya alhamdulillah sekolahnya sekolah. Iya. Kebetulan untuk segi prestasi disiplin dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah ataupun di sanggar mereka lakukan. Pertama, kedua dan ketiga terutama di bidang modeling, yaitu biasanya kami mengikuti mengangkat budaya busana Sasirangan. Ya, luar biasa Pak, kami ucapkan terima kasih juga bimbingan beliau, Bapak selaku orang tua dan juga komite. Nah kemudian Pak, selain dari anak Bapak secara pribadi, ketika yang ketiga-tiganya memang sekolah di sini dan sudah membawa pulang beberapa hadiah yang dipersembahkan di etalase sekolah, termasuk yang barusan kita terima, dan juga anak-anak kita juga prestasi di bidang-bidang lain Pak. Contohnya misalkan kemarin ketika lomba di SMP kami mengirimkan juga mereka untuk lomba menyanyi, lomba lainnya mereka sangat berprestasi Pak. Jadi bagaimana kami ini di Dewan Guru di sini bisa memoles bakat-bakat mereka. Untuk dari pihak Koneto, kami menyediakan hadiah untuk siswa dan siswi yang berprestasi. Itu salah satu bentuk kepedulian kami dari Koneto dan mendukung kegiatan sekolah dalam rangka prestasi sekolah. Jadi kami juga dari Koneto mengimbau kepada anak-anak dan orang tua agar mereka menggali potensi yang ada pada anak tersebut, baik itu seni, olahraga, ataupun Jadi di sini Pak, ketika di Dewan itu bukan cuma di bidang akademik ya. Iya. Misalkan memang dari bidang sosial emosional anak, bakatnya di mana itu yang harus kita angkat Pak. Karena setiap anak memiliki presentasi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagaimana kami dari Dewan Guru, Bapak selaku komite juga terlibat memberikan ruang kepada anak-anak untuk bisa mengangkat potensi yang positif pada anak. Luar biasa sekali Pak. Baiklah Pak, kemudian Pak untuk aset yang ketiga adalah modal lingkungan alam Pak. Bagaimana Pak pendapat Bapak tentang modal lingkungan alam kita Pak? untuk SDN Marabahan geografisnya alhamdulillah berada di tengah atau di Kelurahan Marabahan Kota, sekaligus berdekatan dengan kantor bupati dengan kantor DPR, sehingga memudahkan bagian di dalam menggali potensi-potensi yang ada di sekitar. Karena geografisnya kita berada di hampir di tengah kota Pak ya, jadi akses untuk ke kantor bupati, ke lapangan dan ke taman tuh cukup jalan kaki, Sehingga menjalin kemitraan dengan lingkungan secara geografis alhamdulillah dimudahkan di dalam
Baiklah Pak, luar biasa. Berikutnya Pak, untuk modal sosial Pak, bagaimana Bapak melihat mungkin mengidentifikasi modal sosial yang ada di negara kita? Untuk modal sosial, kalau manusia ya, manusia itu menerima lingkungan di sini tidak membedakan untuk suku, agama, dan lain-lainnya, sehingga di sini untuk modal toleransinya sangat tinggi. Terjalin sebuah hubungan yang baik, hubungan yang baik sosialnya, baik hubungan hubungan bersama orang tua, dengan sekolah, dengan lingkungan yang ada di sekitar sini. Kami menjalin kemitraan terhadap SDM Alhamdulillah, sehingga upaya yang kita harapkan insya Allah akan mudah tercapai. Terima kasih Pak. Baiklah Pak, berikutnya nih, dari 7 aset itu ada di antaranya adalah modal politik Pak. Jadi bagaimana peranan seperti pemerintah daerah, instansi atau lembaga, termasuk mungkin perusahaan yang ada di balik kepala, apakah ada Pak timbal baliknya atau perhatian khusus kepada sekolah kita? Untuk unsur politik itu juga tergantung dari hubungan antara pemerintah dengan politik. Misalnya di sini kita ada DPR, kemudian instansi yang terkait dengan semua. Otomatis kita jalin hubungan kemitraan yang baik. Kepolisian juga Pak ya, hasilnya? Kepolisian, TNI, itu kan kita ada itu untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan sekolah. Itu sangat membantu sekali di dalam unsur politik tersebut. Terima kasih Pak. Bagaimana ketika unsur-unsur politik di sini memang kami rasakan sebagai guru, ketika di situ ada dari kepolisian Polres Kabupaten Bertokuala, mereka berapa kali ke sekolah kita, kemudian memberikan kegiatan kepada anak-anak, diantaranya adalah bagaimana bersikap yang baik, kemudian pada saat ada lalu lintas Pak di jalanan, mereka juga memberikan arahan-arahan termasuk juga pelanggaran-pelanggaran. Selain itu juga kemarin ada Pak dari BNN, Badan Narkotika, juga itu memberikan penyuluhan Pak kepada kami tentang bahaya narkotika kepada anak-anak, sehingga kami ada kerjasama dengan mereka. Jadi, dan juga pemerintah Kabupaten Bertokuala juga sebelumnya Bupati ketika pada saat awal Covid itu, kemudian kita mengadakan pertemuan tatap muka 50%, juga Bupati meninjau secara langsung Pak ke tempat kita. Jadi perhatian dari unsur politik ini juga sudah luar biasa kami rasakan. Pak, berikutnya Pak, untuk finansial Pak. Jadi bagaimana ketika sebuah organisasi memiliki program, ternyata di sini terkendala dengan finansial biasanya Pak ya. Tapi selain finansial itu kan kita punya aset-aset lain yang dari itu gitu. Nah, sumber utama finansial atau keuangan kita Pak? Untuk secara finansial itu kita yang pertama adalah dana bos. Nah, tetapi dana bos itu kadang tidak mencukupi kebutuhan yang ada di sekolah. Jadi otomatis kami dari pemerintah itu turut serta, orang tua juga turut serta di dalam finansial ini, sehingga dana bos dikolaborasi dengan dana sumbangan sukarela dari pemerintah. Alhamdulillah bisa. Contohnya kita bikin tangga untuk siswa yang lantai kita ini ada 2 lantai. Kemudian ada untuk kegiatan di atas yang kebetulan kemarin juga infak sedekah sukarela orang tua, itu kan juga melewati musyawarah dan mufakat. Ketika ada juknis dalam penggunaan dana bos yang tidak diperbolehkan ketika kegiatan tertentu, maka di sini peran pemerintah bersama orang tua fasilitasi mereka memang kami rasakan sekali. Bapak Ibu bergerak setelah diadakan musyawarah, kemudian disepakatilah adanya program infak dan sedekah yang dilaksanakan setelah kegiatan Jumat Taqwa. Jadi kami setiap hari Jumat itu Jumat Taqwa, kemudian mereka ketika mau kembali ke kelas masing-masing memberikan 1.000, 2.000 itu seikhlasnya untuk kegiatan infak sedekah, untuk kegiatan di sekolah. Nah kemudian Pak, tadi ketika Bapak mengatakan kurangnya dana juga sudah terbukti dengan koordinasi orang tua, kami bisa memiliki tangga
satu yang asalnya memang tangganya tuh cuma ada satu kayak di depan kantor sini untuk mengakses anak-anak kelas 4, 5, dan 6, tetapi karena banyaknya siswa yang 220 ini, sebagian kalau melewati tangga satu tentu apa Pak, agak sedikit macet sehingga di situ terlibat dari finansial, orang tua sangat terlibat melalui forum komite ini. Kami sudah memiliki 2 tangga dan alhamdulillah bisa diakses untuk anak-anak. Terima kasih Pak, kami di situ mengapresiasi Bapak dan Pak. Nah kemudian Pak, berikutnya untuk modal aset agama dan budaya Pak, bagaimana Pak aset agama dan budaya di SD Negeri Marban 2 ini Pak? Menurut Bapak? Untuk aset agama dan budaya, terutama agama di SDN Marban 2 ini kita menjalin toleransi yang benar. Nah kemudian kita menjalankan kegiatan keagamaan seperti meditasi, melawat, kemudian keagamaan lainnya. Itu kita laksanakan secara baik. Kemudian untuk aset budaya, kita juga menggali potensi anak yang memiliki bakat, misalnya di tari, kemudian di modeling, kemudian di kegiatan olahraga tradisional seperti balongo, kemudian pinggiran dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan kegiatan untuk memanfaatkan anak-anak itu supaya anak-anak itu mengenal budaya sekitar. Itu seperti sesirangan dan sebagainya. Kita lakukan di sekitar kita lomba sesirangan dan budaya yang juga seiring dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan bahkan output terakhirnya bisa membawa pulang tadi Pak ya, piala-piala untuk budaya, misalkan kayak kain sesirangan. Dan juga kegiatan seperti mengangkat budaya ini ketika ada sekolah lanjutan dari Salaria, dari SMP, mereka mengadakan sebuah perlombaan yang pesertanya adalah kami dari SD-SD sekecamatan Marbahan dan sekitarnya. Itu kami bisa membawa pulang seperti piala juara 1 lomba balongo yang merupakan budaya tradisional dari Banjar Pak. Nah kemudian juga budaya-budaya lain, misalkan seperti Maulid Al-Habsyi yang notabene Kalimantan Selatan adalah Muslim. Ketika itu di Sanawiyah, Pekan Rajabiyah, kami juga dilibatkan dalam kegiatan ngobrol-ngobrol di sana dan alhamdulillah juga bisa pulang dengan membawa dia. Baiklah Pak. Nah jadi kita sudah mengupas nih Pak, ada 7 aset yang ada di SD kita Pak ya, dari modal manusianya, dari politiknya, kemudian lingkungan alam, sosial, kemudian juga dari fisiknya, secara finansialnya, dan juga yang tadi aset agama dan budaya. Tetapi Pak, dari ke-7 aset ini sebetulnya kembali kepada kita sebagai apa ya Pak, sebagai mungkin stakeholder yang ada di sekolah, bagaimana mengupayakan 7 aset ini bisa menjadi sebuah apa Pak namanya, sebuah kelebihan yang dijadikan sebagai jalur untuk mengangkat nilai-nilai produktivitas dari SD kita Pak. Karena biasanya kalau ada, memang orang tuh ada punya aset di finansial banyak, cuma dari modal manusianya tidak bisa menggunakan aset itu, maka tidak bisa mengangkat kualitas dari sekolah tersebut. Jadi mudah-mudahan Pak, setelah saya eksplorasi dari 7 aset ini dan sudah dari Bapak selaku ketua komite mewakili rekan-rekan di komite sekolah, sangat banyak hal yang bisa diangkat dari sini Pak. Jadi meskipun semuanya ini tentu kembali kepada kita sebagai guru dan sebagai perwakilan dari orang tua, dan juga kita berkolaborasi mengangkat apa-apa sih yang bisa kita jadikan keunggulan dari sedikit. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk wawancara pada hari ini. Ulun ucapkan terima kasih banyak dan sudah memberikan kesempatan dan juga pengalaman selaku ketua komite sekolah. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat Pak, khususnya bagi ulun pribadi sebagai guru penggerak, bagaimana mengupayakan 7 aset ini bisa bernilai guna untuk anak-anak khususnya dan sekolah pada umumnya. Dan juga mudah-mudahan pembicaraan ini
nantinya juga bisa membawa baik secara umum dari lingkungan sekolah kami SD Negeri Maragahaya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baiklah, rekan-rekan guru penggerak di Indonesia, khususnya angkatan ke-6, pembicaraan saya dengan Bapak Dr. Abu Sofyan MPD selaku Ketua Komite SD Negeri Maragahaya. Beliau juga banyak memberikan masukan-masukan dan juga saran dan selalu membawa kami untuk berkoordinasi dan berkolaborasi bagaimana mengangkat potensi-potensi dan aset yang ada di sekolah. Mudah-mudahan pembicaraan ini dapat membawa berkah bagi ulun pribadi dan juga bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.